Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Cynthia Dewi, NPM 19630008. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik tentang SAK-ETAP. IAI pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu telah menerbitkan SAK-ETAP dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Namun telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan telah diberlakukan lebih awal pada tanggal 1 Januari 2010 agar semua unit usaha dapat menerbitkan laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jadi, apa itu SAK-ETAP? SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang pertama tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, lalu memuat laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan biaya historis dan mengatur pada transaksi oleh SAK-ETAP itu sendiri. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dan perlakuan dalam hal akuntansi yang relatif tidak berubah pada beberapa tahun selama beberapa tahun, lalu menggunakan IFRS sebagai acuan dalam small medium enterprises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah, NPM 19930027, Prodi Akuntansi kelas A. Lebih sederhana antara lain, SAK-ETAP tidak terwujud menggunakan harga perolehan. Entitas tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan ada 10. Pertama, dapat dipahami. Kedua, relevan. Ketiga, materialistis. Keempat, keandalan. Kelima, substansi mengungguli bentuk pertimbangan sehat. Keenam, kelengkapan. Ketujuh, dapat dibandingkan. 8, tepat waktu. 9, keseimbangan antara biaya dan manfaat. SAK-ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dan dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan matching konsep. Saling hapus juga tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK-ETAP. Selanjutnya, apakah SAK-ETAP hanya boleh digunakan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Contoh BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Laporan keuangan pada SAK-ETAP terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas dengan catatan tidak perlu jika perubahan hanya dipengaruhi oleh laba dan dividen, laporan arus kas dengan metode tidak langsung, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, penggunaan SAK-ETAP menurut Ikatan Akuntansi Indonesia akan mempengaruhi beberapa pos. Di antaranya ialah penyajian laporan keuangan,
aset tetap dan properti investasi, aset tidak berwujud, instrumentasi keuangan, persediaan, penurunan nilai aset, laporan keuangan konsolidasian, sewa, biaya pinjaman, imbalan kerja, dan pajak penghasilan. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SAK etap dapat memudahkan perusahaan kecil seperti UMKM untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih sederhana daripada saat menggunakan PSAK.